أشهد أن لا Dan kita masih mengambil kisah-kisah di dalam surah Al-Baqarah. Tepatnya di ayat ke-49 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu wahai Musa dari Fir'aun dan para pengikutnya. Yasumunakum su'al adzab, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu wahai Musa. Yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki-laki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Pada yang demikian itu terdapat contoh yang sangat besar dari Rabb kalian yang sangat agung. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami membelah lautan untuk wahai Musa, lalu kami menyelamatkan kamu dan menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya, sedangkan kamu menyaksikannya. Dua ayat ini yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 49 dan juga ayat 50 menjelaskan kepada kita tentang kisah kekejaman Fir'aun. Sebelum kita menjelaskan apa saja bentuk kekejaman Fir'aun di tanah Mesir, dan ini akan jadi ibrah pelajaran bahwa akan ada manusia-manusia seperti Fir'aun sampai hari ini. Karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tapi kitab ibrah dan pelajaran, bahwa apa yang dikisahkan di dalam Quran itu akan berlaku sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kata Fir'aun itu 74 kali di 27 surat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-A'raf, surah Ghafir, surah Al-Qasas, surah Yunus dan Syu'ara, serta surah Taha, Al-Anfal, Hud, kemudian surah Dukhan, Al-Isra dan Tahrim, Muzammil dan Al-Baqarah, serta Zuhruf dan yang lainnya. Intinya tersebar di 27 surat dalam Al-Quran dan disebut 74 kali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Fir'aun ini siapa? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, jadi Fir'aun itu satu gelar bagi siapa yang menjadi penguasa Mesir. Karena masing-masing negara di zaman itu memiliki gelar masing-masing. Seperti umpamanya di zaman dulu ada kerajaan Romawi yang menguasai dunia, rajanya disebut Kaisar. Kemudian di sana juga ada negara yang pernah menguasai dunia, namanya Persia, rajanya disebut Kisra. Kemudian di sana juga ada Raja Ethiopia,
digelar sebagai Najasyi. Kemudian juga Yaman digelar sebagai Tuba. Lah Fir'aun juga sama, dia adalah gelar bagi para penguasa Mesir. Adapun namanya memang menjadi polemik para ulama. Ada yang mengatakan namanya Al-Walid ibn Mus'ab. Ada juga yang mengatakan dia adalah Ramsis Ats-Tsani, Ramsis yang kedua, yang konon tubuhnya ditemukan dan dimumikan sampai hari ini. Kalau antum ke Mesir bisa melihat jasadnya Fir'aun. Tapi apakah Fir'aun yang ditemukanlah Fir'aunnya di zaman Nabi Musa atau disebut dengan Ramsis yang kedua? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas walaupun itu asli ataupun tidak asli, artinya apakah itu Fir'aun di zaman Nabi Musa atau Fir'aun di zaman sebelum atau sesudahnya, maka kita tetap yakin bahwa sejarah Fir'aun itu pernah ada, karena disebutkan di dalam Al-Quranul Karim isyaratnya. Kita tidak boleh mendustakannya dan menganggap kisah ini sebagai asatirul awwalin, sebagai dongeng-dongeng belaka yang tidak ada hakikatnya. Karena semua kisah dalam Quran itu pernah terjadi. Adapun disebutkan sampai sepertiga Al-Quran untuk menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita, baik kisah-kisah yang baik ataupun kisah-kisah yang buruk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana kita mulai kisah kekejaman Fir'aun ini? Kita tahu bahwa Fir'aun ini pernah menjadi penguasa Mesir dan pernah jaya. Dari semua Fir'aun yang pernah menjadi penguasa Mesir, yang paling terkenal adalah Fir'aun yang pernah berkuasa di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di zaman Nabi Yusuf juga ada Fir'aun, tapi yang paling masyhur, yang namanya mendunia dari dulu sampai hari ini, sampai anak kecil pun tahu namanya, bahkan orang marah saja nyebut-nyebut Fir'aun, dasar kau Fir'aun. Saking terkenalnya nama Fir'aun itu. Maksudnya adalah Fir'aun di zaman Nabi Musa. Itulah yang paling terkenal. Lah di antara kekejamannya tentunya berawal dari pengakuan terhadap Tuhan. Jadi Fir'aun ini mengaku Tuhan. Dan itu disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah surah An-Nazi'at ayat 24. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Maka si Fir'aun berkata, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Bahkan disebutkan di dalam surah Al-Qasas 38-nya, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Si Fir'aun pun berkata kepada para pembesarnya, wahai para pembesar-pembesarku, aku tidak tahu Tuhan bagi kalian selain daripada diriku. Aku tidak tahu ada Tuhan selain daripada diriku. Dan inilah kekonyolan yang paling konyol dalam sejarah. Seseorang mengaku Tuhan. Berawal dari mengaku Tuhan inilah kemudian melahirkan banyak kekejaman terhadap masyarakat Mesir dan Bani Israel secara khusus di zaman itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Fir'aun ini sudah diutus kepada dia seorang nabi supaya dia sadar bahwa pengklaiman ketuhanannya itu tidak benar. Tetapi dengan berbagai macam hujah yang sampai kepada Fir'aun, bahkan puluhan mukjizat ditampakkan di kedua kelopak matanya, pun tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat 15-16-nya, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu
hai orang-orang kafir Mekah, seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kalian sebagaimana kami dulu pernah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Maksudnya Musa alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang terjadi? Allah katakan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka Fir'aun pun bukan menerima dakwah Musa alaihi salam, justru mendurhakai Rasul itu. Dari sinilah kata Allah, kami siksa si Fir'aun dengan siksaan yang berat. Maksudnya Allah azab dengan cara ditenggelamkan ia dan para pengikutnya di Laut Merah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyadarkan Fir'aun bahwa dia bukan Tuhan. Dengan cara apa? Mengutus utusan. Dialah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisahnya? Secara singkat. Jadi Fir'aun ini dia selalu bermimpi. Dalam mimpinya dikisahkan dalam kisah atau riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi dia bermimpi ada api yang sangat besar yang terus merambah. Seperti yang kita saksikan di Los Angeles, kemudian yang terbaru di Israel sana. Ya. Kemudian sampai merambah ke negeri Mesir, karena kita tahu Palestina dengan Mesir ini hanya dibatasi dengan jalur Gaza. Jadi ya darat, dia bukan dipisah lautan. Akhirnya kemudian api itu terus melahap sampai ke Mesir dan membakar seluruh kota-kota, desa-desa dan daerah-daerah di Mesir. Anehnya ada satu perkampungan yang dihuni oleh Bani Israel tidak terbakar. Mimpi ini kalau hanya sekali saja mungkin tidak dipikirkan Fir'aun. Tapi kalau mimpi ini berkali-kali dengan mimpi yang sama, tentu dipikirkan kita saja. Kalau mimpi berkali-kali dan sama mimpinya, mungkin kita stres kan gitu. Kenapa mimpinya si ini aja? Kenapa tidak yang lain? Lah setiap penguasa itu kan pasti ada penasihat spiritual. Bahasa halusnya, bahasa kasarnya dukun lah kan itu. Maka kemudian dikumpulkan tuh para penasihat itu. Kemudian diceritakan mimpinya, ada apa gerangan dengan mimpi yang aneh ini. Maka para penasihat spiritual Fir'aun ini menghabarkan bahwa akan muncul satu kelahiran, satu bayi, di mana bayi nanti akan besar, dan bayi inilah yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Seorang raja pasti akan ada rasa takut ditumbangkan kekuasaannya. Siapapun yang menjadi pemimpin negara itu pasti takut kan gitu ya, kalau seandainya ditumbangkan kekuasaannya. Makanya biasanya seperti negeri kita saja, kalau pada periode pertama untuk masuk periode kedua itu dia sudah dipersiapkan tuh siasahnya dari sekarang kan. Jangan sampai nih tahun depan, 5 tahun ke depan saya kalah. Karena memang pangkat dan jabatan itu akan menguasai kita. Itulah kegilaan orang-orang yang berpolitik di situ. Lah Fir'aun itu menghalalkan segala cara. Sebagaimana para penguasa yang harus kekuasaan pasti menghalalkan segala cara untuk bertahan di tahta kekuasaannya. Makanya akhirnya kemudian Fir'aun pun membuat sebuah aturan, bantai seluruh bayi-bayi Bani Israel. Maka Fir'aun pun mulai menggenosida, membantai anak-anak Bani Israel, terutama yang laki-laki. Dibantai mereka karena takut kalau besar rupanya sesuai dengan mimpinya. Itulah yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Dia takut kalau seandainya bayi-bayi itu tidak dibom, tidak dibantai, maka mereka akan besar, kemudian akan menjadi pejuang, kemudian akan menyerang Israel dan mengalami kelumpuhan. Makanya sebelum mereka memiliki generasi, maka mereka menghabiskan bayi-bayi kaum muslimin. Kekejaman persis seperti Fir'aun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lah ketika kemudian terus tiap hari ada kekejaman, baru nampak ada ibu lahir anak laki-laki, bantai. Kemudian ada ibu yang sedang hamil, ditunggu kehamilannya, saat lahir laki-laki, bantai. Kekejaman macam apa ini? Membantai anak-anak yang tidak berdosa. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi itu akan menghadap kepada Allah kelak pada hari kiamat, akan dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka harus dibantai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang cerdas di sekeliling Fir'aun, mereka mengeluh, ya Fir'aun, kalau seandainya setiap hari kita bantai anak laki-laki, sementara kita berhajat kepada tenaga Bani Israel. Karena kan Allah anugerahkan kepada Bani Israel ini kecerdasan, ikhwan. Kalau bukan karena Bani Israel, maka Mesir tidak akan maju secara pembangunan. Karena yang membangun jalan, jembatan, gedung-gedung dan begitu seterusnya, itu orang-orang dari Bani Israel. Kalau seandainya kemudian habis, sementara generasi tua mereka tinggal menunggu ajal, tidak ada lagi generasi yang akan membangun Mesir. Makanya mereka kemudian mengatakan kepada Fir'aun, bagaimana kalau kebijakan aturannya diganti? 1 tahun adanya pembantaian dan 1 tahun adanya pembiaran. Lah di waktu adanya pembiaran, tidak ada pembantaian, ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam hamil dan melahirkan Harun. Selamatlah Harun karena tidak ada pembantaian. Tapi kemudian ibunya Musa hamil Musa, kemudian melahirkan di tahun pembantaian. Lah ibunya Nabi Musa berusaha menyembunyikan kehamilannya sampai kelahirannya. Dan Allah Subhanahu wa taala lindungi karena tahu bahwa bayi yang akan lahir ini calon seorang nabi. Akhirnya setelah lahir, maka supaya bayi ini tidak dibunuh oleh tentara Fir'aun yang setiap hari mengintai dan mengintip, maka disembunyikan di dalam tabut. Tabut itu semacam kotak, yang nanti kotak ini akan menjadi kotak sakti. Tabut ini akan menjadi kotak sakti. Karena nanti setelah era Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai kepada era Nabi Allah Dawud, kemudian Sulaiman dan setelahnya, maka siapapun yang membawa kotak dari pemimpin-pemimpin Bani Israel, maksudnya tabut, maka dipastikan menang peperangannya. Makanya di zaman Nabi Daniel, ketika kemudian Bani Israel sudah jenuh dipimpin para nabi, mereka minta dipimpin di luar para nabi untuk melawan Talut, untuk melawan Jalut. Maka Nabi Daniel memilih, kalau begitu saya angkat Talut sebagai raja kalian. Bani Israel mengatakan, wahai penguasa Daniel, apa tidak ada orang lain selain Talut yang harus melawan Jalut? Bukankah banyak orang kaya? Kenapa kau pilih dari orang miskin? Kenapa engkau tidak memilih dari para pejabat? Kenapa dari rakyat jelata? Carilah yang benar pemimpin itu. Maka Nabi Daniel menjelaskan kehebatan siapa Talut itu. Lah salah satu keyakinan Bani Israel itu, kalau pemimpin membawa tabut, maka dia akan menang perang. Lah sementara tabut itu dicuri Jalut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk memindahkan tabut di tangan Jalut, kemudian dibawa ke rumah Talut. Setelah Bani Israel mengetahui bahwa Talut memiliki tabut, kotak yang pernah menjadi simpanan bayi Musa itu, dan di bawahnya juga ada pusaka-pusaka Nabi Musa, maka mereka yakin bahwa Talut akan menang perang. Itu cerita tabut, lain lagi ceritanya. Tapi yang jelas bahwa Nabi Musa alaihi salatu wasallam kecil diletakkan di tabut itu, kemudian diletakkan di Sungai Nil. Jadi setiap waktunya dia menyusu, maka ditarik talinya, kemudian disusui, kemudian dilepas lagi. Begitu setiap hari sampai Allah takdirkan ada kelalaian, talinya putus. Lah saat talinya putus, inilah tabut akhirnya mengambang sampai ke istana Fir'aun. Kita cerita dalam istana, kita tahu bahwa Fir'aun itu tidak memiliki anak kecuali perempuan. Semua anak-anak Fir'aun itu perempuan.
Dalam kisah Israiliyat, salah satu putri Fir'aun itu ada yang sakit. Berbagai macam obat dan tabib didatangkan, tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Sehingga ada seorang peramal mengatakan, kalau ingin sembuh anak ini, maka sentuhlah dengan tabut yang mengapung di atas sungai Nil. Kalau ada kotak yang pertama kali mengapung di sungai Nil, maka kesembuhan ada di situ. Ketika Asyah bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun ini sedang berjalan-jalan, dia melihat ada kotak. Teringat dengan ramalan tukang ramal, bahwa kotak itu bisa menyembuhkan putrinya. Makanya diperintahkan pasukannya, berenang kalian, ambil kotak itu. Setelah kemudian diambil, diserahkan kepada Asyah bintu Muzahim, kaget karena di dalam kotak itu rupanya bayi. Itulah bayi Musa. Dan sejak itu Allah tanamkan ke hati Asyah bintu Muzahim kecintaan secara fitrah kepada Musa kecil, karena dia tidak punya anak laki-laki. Lah setelah kemudian dia ambil sebagian ludah Nabi Musa ini, kemudian dioleskan ke putrinya yang sakit, keajaiban, sembuh penyakitnya. Tapi ini kisah Israiliyat, ya, tidak perlu dibenarkan, tidak perlu didustakan, kan begitu ya. Ya, namanya kisah Israiliyat ini dikisahkan sebagai pelezat saja, pelezat cerita, kan gitu ya. Singkat cerita, ketika kemudian Fir'aun ini mengetahui bahwa ada tabut yang berisikan bayi, mulai khawatir. Jangan-jangan ini bayi yang dimimpikan dalam mimpinya yang akan menumbangkan kekuasaannya. Kemudian dia meminta agar bayi itu dibunuh. Tetapi kemudian Asyah bintu Muzahim, walaupun demikian Fir'aun itu sangat sayang dan cinta dengan istrinya. Jadi Fir'aun itu sejahat-jahatnya, dia adalah manusia yang paling setia dengan istrinya. Itu Fir'aun tuh, dia takluk dengan wanita. Karena biasanya di balik laki-laki garang itu kalau sudah di rumah itu kayak kucing biasanya, gitu ya. Tapi yang enggak garang itu garang di luar biasanya. Kata istrinya, jangan kau bunuh. Boleh jadi anak ini akan menjadi qurratu ainin li walak, akan menjadi penyejuk mataku dan matamu. Kata Fir'aun, tidak. Itu hanya menyejukkan matamu dan tidak mataku, katanya. Kalau seandainya Fir'aun itu mengatakan, ya, mudah-mudahan bayi yang kita angkat jadi anak ini menjadi penyejuk mataku dan matamu seperti perkataan Asyah bintu Muzahim, dijamin Fir'aun dapat hidayah. Karena Fir'aun hanya mengatakan itu cuma engkau saja yang senang, aku tidak. Maka Fir'aun selamanya tidak dapat hidayah. Dari sini ada pelajaran hati-hati saat bicara. Karena terkadang bicara itu bagian daripada doa. Ketika Fir'aun mengatakan tidak, itu menjadi penyejuk mataku dan bukan mata, itu menjadi penyejuk matamu dan bukan mataku, maka ini menjadi doa Fir'aun. Selamanya Fir'aun tidak dapat hidayah sampai ajal menjemput kematiannya. Akhirnya kemudian dari sini kita tahu bagaimana peran Asyah bintu Muzahim, istri Fir'aun ini, menyelamatkan nyawa Nabi Musa. Tidak jadi dibunuh, akhirnya diangkat menjadi anak angkat. Singkat cerita, maka Nabi Musa pun tumbuh di istana Fir'aun. Setelah kemudian Musa pun menjadi remaja dan dewasa, ada peristiwa di mana ketika Nabi Musa berjalan-jalan di ganggang kota Mesir ini, ada dua anak muda yang berkelahi. Satu anak muda dari keturunan Bani Israel, satu anak muda dari keturunan kaum Kibti. Maksudnya kaum Fir'aun, kabilah Fir'aun Kibti, Asbat, ya. Kemudian tiba-tiba anak muda dari Bani Israel ini meminta pertolongan. Dan Musa menganggap bahwa dalam hal ini yang benar adalah anak muda dari Bani Israel dan yang salah anak muda dari kaum Kipti. Maka Musa pun kemudian menolong anak muda dari Bani Israel tanpa sengaja dan sadar, dia pun membunuh anak muda dari kaum Kipti. Lah ketika itu undang-undang, karena yang dibunuh anak kerabat,
pejabat kerajaan, tentu hukumannya tidak akan ringan, pasti dibunuh juga. Maka dari sini Musa manusiawi, dia manusia dengan kita, pasti ada perasaan takut. Kenapa? Lagi belum diangkat jadi nabi. Makanya dia dinasihati agar keluar dari kota Mesir. Musa pun kabur menuju mana? Menuju Madian. Di Madian inilah dia berjumpa dengan dua anak gadis yang sedang mengambil air untuk ternak kambing. Maka Musa menolongnya sampai akhirnya kenal dengan ayahnya yang bernama Syuaib. Menjadi khilaf para ulama, siapa Syuaib di sini? Ada yang mengatakan Syuaib ini seorang nabi, ya namanya Nabi Syuaib yang kita kenal, Nabi Arab dari Madian. Tapi yang rajih wallahu alam bahwa Syuaib di sini bukan nabi, ya orang soleh, punya dua putri solehah. Akhirnya kemudian salah satu putri dari kedua putrinya ini menawarkan kepada ayahnya supaya menjadikan Musa pekerjanya. Karena dia seorang musafir, butuh makan, butuh minum, butuh pekerjaan. Maka ayahnya Syuaib ini kemudian menawarkan pekerjaan untuk menjadi penggembala. Maka sejak itulah Musa menjadi pekerja dari Syuaib. Setelah lama bekerja, akhirnya kemudian Syuaib pun menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan Madian ini masuk daerah Arab. Artinya istri Nabi Musa itu orang Arab, ya. Inilah yang menjadikan perbedaan muamalah Bani Israel dengan Nabi Harun dan Nabi Musa. Di mana Bani Israel ini lebih cinta dengan Harun dibandingkan Nabi Musa. Apalagi sifat Nabi Harun itu memang lembut orangnya, tidak seperti Nabi Musa keras dalam berdakwah. Nabi Harun ini lembut sehingga disukai Bani Israel. Yang kedua, Nabi Harun betul-betul Bani Israel sejati. Keluarganya dari Bani Israel, sejak kecil tinggal di Bani Israel, sampai diangkat jadi nabi pun di tengah-tengah Bani Israel, dan dia pun mati di tengah-tengah Bani Israel. Tapi Musa kan tidak. Nabi Musa kecil di rumah Fir'aun sampai dewasa, kemudian kabur ke Madian, tinggal di Madian. Baru setelah diangkat jadi nabi bergabung dengan Bani Israel, sehingga kedekatannya kan berbeda di situ. Itulah kenapa Bani Israel suka membangkang dengan Nabi Musa dan nurut dengan Nabi Harun. Karena istrinya juga bukan orang Bani Israel, istri Nabi Musa orang Arab, orang Madian. Tapi singkat cerita, setelah lama tinggal Nabi Musa beristri dan beranak, dia pun rindu untuk pulang ke Mesir menemui keluarganya. Di tengah jalan itulah tiba-tiba obor yang dibawanya padam. Kemudian dia minta izin kepada istri dan keluarganya untuk mencari api. Maka berangkatlah Nabi Musa sendirian mencari api. Dari kejauhan ada pohon zaitun. Di situ ada secercah cahaya. Didekati oleh Nabi Musa, rupanya cahaya itu adalah api. Makin dekat makin besar apinya, makin dekat makin besar apinya. Anehnya tidak membakar pohon zaitun. Padahal apinya di pohon zaitun, tapi tidak membakar pohonnya. Setelah dekat, Nabi Musa kaget karena di belakang api itu rupanya ada suara, di mana suara itu adalah suara Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, innani anallah. Wahai Musa, sesungguhnya saya adalah Tuhan. Lah kebetulan Nabi Musa itu kan kemana-mana suka bawa tongkat, namanya penggembala, kemana-mana bawa tongkat kan gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma bi yaminika ya Musa. Nabi Musa, Musa, apa ini tanganmu itu? Kata Nabi Musa, ini tongkat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu lemparkan tongkatmu, katanya. Maka Nabi Musa setengah ketakutan, dia melemparkan tongkat itu, rupanya berubah jadi ular tongkatnya. Apa tidak kaget lagi? Selama ini tongkat yang dibawa kemana-mana rupanya jelmaan ular pula kan itu ya. Kan kaget kita jadinya ya. Akhirnya Allah mengatakan, ya Musa, tangkaplah ular itu. Coba bayangkan ular besar suruh nangkap, pegang ekor patok kepala kan itu ya. Pegang kepala makin dipatok kan itu. Tapi Allah mengatakan, tangkaplah ular itu.
Setelah ditangkap tiba-tiba berubah menjadi tongkat lagi. Kemudian Allah mengatakan, masukkan tanganmu ke pesakmu. Ketika dimasukkan tangannya, tiba-tiba bercahaya seperti baterai, seperti lampu sorot gitu ya. Artinya sudah tidak dihajatkan lagi obor. Allah sudah ganti dengan cahaya di tangannya. Dan itu mukjizat yang luar biasa. Dan Allah katakan peristiwa ini akan terulang nanti ya. Singkat cerita, maka dari sinilah Nabi Musa alaihi salatu wasallam diangkat resmi menjadi Nabi dan Rasul, dan satu-satunya Nabi yang berdialog langsung tanpa penerjemah. Makanya Musa disematkan padanya Kalimur Rahman, Nabi yang selalu diajak bicara dengan Allah tanpa perantara Jibril. Ya, memang bukan Nabi Musa satu-satunya disebut Kalimur Rahman. Di sana ada 3 Nabi. Pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdialog langsung dengan Allah di sorga tanpa perantara. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara dalam peristiwa Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang paling sering berdialog dengan Allah. Makanya wajar laqab Kalimur Rahman hanya disematkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Musa pun kemudian mengemban risalah, disuruh untuk mendakwai Fir'aun. Idhab ila fir'auna fa innahu tagha. Pergi kau kepada Fir'aun, dia manusia yang paling melampaui batas. Apa saja kekejaman Fir'aun? Itu kisah pertemuan Nabi Musa setelah diangkat jadi Nabi. Secara ringkas saja, di antara kekejaman Fir'aun tadi sudah disebutkan bahwa dia mengaku sebagai Tuhan. Yang kedua, kesombongan yang luar biasa. Jadi Fir'aun itu memiliki watak dan sifat yang sangat sombong. Sampai-sampai dia mengatakan, ya qaumi, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini semua ada di genggamanku, dan bukanlah seluruh sungai-sungai dan lautan Mesir itu ada di bawah kakiku? Tidakkah kau melihat? Lihat kesombongannya. Dia merasa bahwa semua alam itu di bawah kakinya, semua lautan dan sungai-sungai itu di bawah telapak kakinya. Karena dia sombong dengan sungai, makanya wajar al-jaza min jinsil amal, sebagai balasannya dia ditenggelamkan di air, ditenggelamkan di Laut Merah. Karena dia bersombong dengan air, baik sungai atau lautannya kan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan di Laut Merah. Itu sebagai al-jaza min jinsil amal. Kemudian yang ketiga, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang kita bahas, melakukan genosida bertahun-tahun. Entah ratusan ribuan jiwa bayi laki-laki yang dibantai oleh Fir'aun ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak laki-laki kalian tapi membiarkan anak wanita kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga melakukan upaya pembunuhan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di dalam surah Al-Qasas ayat 20, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas seraya berkata, wahai Musa, sungguh pembesar negeri sedang berunding dan bermusyawarah. Untuk apa? Untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Semua para nabi diancam untuk dibunuh, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Berapa kali upaya pembunuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Karena Nabi ini bagian daripada ulul azmi.
ulul azmi tidak mati dibunuh. Siapa saja ulul azmi? Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi tidak akan mati dibunuh. Tapi selain ulul azmi bisa saja dibunuh, seperti Nabi Yahya dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria digergaji saat dia bersembunyi di pohon. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perilaku orang-orang Yahudi, yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Mereka banyak membunuh para nabi tanpa ada alasan yang benar. Tapi ulul azmi tidak akan mati dibunuh. Maksudnya dibunuh secara langsung, entah disabet pedang, ditusuk gitu ya, sampai mati, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu wahai Muhammad dari upaya kaummu yang hendak menyakitimu. Sebut saja upaya pembunuhan kepada Nabi SAW apa? Upaya pembunuhan yang dilakukan orang-orang Quraisy saat Nabi SAW hendak hijrah, dikepalai langsung oleh Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Bayangkan Rasul sedang di rumahnya, dikepung oleh banyak manusia dengan lengkap senjata, hendak membunuh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai di kota Madinah, belum lagi dikejar-kejar kan. Kemudian sampai di kota Madinah, orang-orang Yahudi juga berusaha untuk membunuh Nabi. Mulai dengan cara hendak melemparkan batu dari atap oleh Bani Quraisy. Akhirnya kemudian terjadi peperangan terhadap orang-orang Yahudi. Ataupun Nabi SAW berusaha untuk disihir, dibunuh dengan cara disihir oleh Labid ibn Asam seorang Yahudi, atau dengan cara diracun oleh Zainab bintul Harith. Dan banyak lagi upaya-upaya pembunuhan kepada Nabi SAW, termasuk juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak lepas dari upaya pembunuhan. Kemudian juga selanjutnya memfitnah Nabi Musa dan mengatakan bahwa Musa itu tukang sihir dan orang gila. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Naml ayat 13, falamma ja'athum ayatuna mubsyiratan qalu hadha sihrun mubin. Ketika kami datangkan kepada mereka ayat-ayat kami, maksudnya mukjizat-mukjizat kami, secara terang-terangan bisa dilihat mata, mereka hanya mengatakan ini sihir yang nyata. Coba bayangkan, mereka diperlihatkan mukjizat yang luar biasa, kodok di mana-mana, kutu di mana-mana, air menjadi darah, kekeringan di mana-mana. Kemudian belum lagi kemudian belalang di mana-mana luar biasa. Tapi tidak menjadikan kemudian mereka sadar dan bertobat kemudian masuk kepada agama Islam, agama yang dibawa Nabi Musa. Tapi mereka justru menuduh Nabi Musa tukang sihir. Persis seperti yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Muhammad, kalau engkau memang seorang nabi dan rasul, tentunya kau punya mukjizat." Kata Rasul, "Apa yang kalian inginkan?" "Kami ingin kau membelah bulan jadi dua," katanya. Sesuatu yang tidak mustahil, sesuatu yang mustahil kan membelah bulan jadi dua, tapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang memang menciptakan bulan. Akhirnya kemudian Nabi SAW minta syarat, kalau aku meminta kepada Allah untuk membelah bulan, maukah kalian beriman? Mereka pun mengiyakan. Akhirnya Nabi SAW berdoa dan mengisyaratkan telunjuknya ke langit. Tiba-tiba bulan menjadi dua, yang satu tetap di porosnya, yang separuhnya jatuh di atas bukit Abi Qubais. Sehingga mereka menganggap ini sihir, katanya. Ini sihir. Paling kita saja yang ditipu oleh si Muhammad ini. Kalau gitu tunggu para pedagang yang datang dari Syam, kita tanya kepada mereka, apakah peristiwa dilihat juga oleh mereka? Ketika ditunggu beberapa hari, datanglah para pedagang dari Syam. Mereka menceritakan peristiwa bahwa mereka melihat bulan terbelah menjadi dua. Apa kata orang-orang musyrik? Si Muhammad itu tukang sihir, katanya. Nah ini kan aneh. Ya, memang begitu para nabi. Para nabi berusaha untuk dikatakan tukang sihir, bahkan lebih daripada itu dikatakan gila.
Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, qala liman hawlahu ala tasma'un, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Fir'aun berkata saat berdebat dengan Nabi Musa, kata Fir'aun, "Hei Musa, siapa Tuhan semesta alam itu?" Musa menjawab, "Tuhan semesta alam adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya, itulah juga Tuhan kalian. Jika kalian memang orang-orang yang mau percaya denganku." Tapi apa kata Fir'aun? Fir'aun mengatakan kepada orang di sekelilingnya, "Apakah kalian tidak mendengar? Apakah kalian tidak mendengar ucapan Musa?" Maka Musa berkata, "Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian terdahulu, itulah Tuhan pencipta langit dan bumi." Maka Fir'aun makin marah dan mengatakan, "Sesungguhnya Rasul kalian yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar sudah di atas kegilaan," katanya. Ngomong apa dia itu? Itulah tuduhan, persis seperti yang dituduhkan kepada Nabi SAW. Rasul itu tukang sihir, dikatakan gila, dikatakan tukang tenun, dikatakan pemecah belah, penyangkai syair, dan begitu seterusnya. Maka ini sebuah kaidah, ikhwan, siapapun, saya, antum, atau siapapun, kalau kita menyampaikan dakwah yang benar, maka tuduhan-tuduhan itu juga akan sampai kepada kita. Antum akan dituduh macam-macam. Antum akan dituduh orang sesat, ajaran baru, antum akan disebut Wahabi, antum akan disebut teroris, atau macam-macam. Dan itu sunnatud dakwah, ikhwan. Itu sunnatud dakwah seperti itu. Kemudian juga di antara kekejaman Fir'aun adalah menyesatkan Bani Israel. Disebutkan dalam surah Yunus ayat 88, Allah mengatakan, "Wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudilluka an sabili." Musa berkata saat berdoa, "Ya Rabb kami, sesungguhnya engkaulah yang telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dunia yang banyak dan harta kekayaan yang melimpah dalam kehidupan dunia ini. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus." Jadi Fir'aun berusaha menyesatkan manusia untuk tidak percaya dengan Nabi Musa. Dengan daya, upaya, dana, dan waktunya, bagaimana mencegah supaya dakwah Nabi Musa itu tidak tersebar di tengah-tengah Bani Israel dan umumnya di tengah-tengah warga Mesir. Sehingga wajar kalau seandainya tidak banyak orang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Ya. Yang lebih parah lagi, Fir'aun ini bersekutu dengan tukang sihir. Jadi dia bersekutu dengan tukang sihir untuk membunuh Nabi Musa. Tapi Nabi Musa adalah seorang nabi, diberikan keajaiban yang juga Allah berikan kepada tukang sihir berupa mukjizat. Karena keanehan di dunia ini kan ada macam-macam. Ada yang sifatnya mukjizat, dan itu yang paling tinggi yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Ada juga yang bersifat irhasat. Irhasat itu keajaiban sebelum seorang nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian di sana ada karamah. Karamah diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang. Karena karamah itu hanya sekali dua kali diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang bertakwa. Di sana ada maunah. Mungkin pertolongan kepada kita saat kita ini sedang di jalan, harusnya ditabrak oleh kontainer, lalu tahu terhindar dari kontainer. Ini pertolongan namanya, disebut maunah. Ya. Disebut maunah. Atau orang kecelakaan, nabrak mobil, mobilnya ringsek, orangnya pula selamat. Itu disebut maunah namanya. Kemudian yang paling bahaya adalah sihir. Dan sihir itu diberikan kepada para dukun, paranormal, tukang tenun, para bomo. Dan ini pekerjaan iblis dan setan. Dan di sana juga disebut dengan ihana. Ihana itu menghinakan orang. Seperti yang terjadi kepada Musailamah al-Kadzdzab. Ya.
ketika ada seorang yang buta sebelah matanya, dia datang kepada Musailamah al-Kadzdzab, wahai Musailamah, kau kan seorang yang mengaku nabi. Kalau engkau memang seorang nabi, tolong sembuhkan mata sebelahku, katanya, supaya bisa melihat dua-duanya. Maka oleh Musailamah al-Kadzdzab diludahi, yang harusnya sembuh dua-duanya malah buta dua-duanya. Itu namanya ihanah, menghinakan Musailamah bahwa dia bukan seorang nabi, ya kan? Dan ini banyak terjadi kepada dukun-dukun palsu atau mungkin dukun-dukun asli. Ketika mereka datang kepada mereka melakukan pengobatan, bukannya sembuh makin parah. Itu ihanah namanya, bahwa mereka memang tidak diberikan kesanggupan untuk itu. Mereka orang-orang terhina, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bersekutu dengan tukang sihir untuk membunuh Nabi Musa. Ma'ruf perseteruan Nabi Musa dengan tukang sihir. Dan duelnya Nabi Musa terhadap tukang sihir disebutkan dalam surah Al-A'raf panjang lebar. Yang intinya adalah Nabi Musa menang dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah berupa tongkat yang berubah menjadi ular, mampu memakan ular-ular kecil yang merupakan hayalan dari tali tambang yang dilemparkan di hadapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga tukang sihir tunduk dan mereka pun sujud kepada Nabi Musa, kepada agama Nabi Musa, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut agama Nabi Musa. Firaun marah, kemudian mengatakan, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajmain. Demi Allah, kata Musa, sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kalian dengan cara bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sesungguhnya aku akan menyalib setelah itu kepada kalian. Marah Musa terhadap dukun-dukunnya. Sampai Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, lihat dukun-dukun Fir'aun itu. Di pagi hari mereka saharatun fajara, dukun-dukun yang jahat. Tapi di sore hari syuhadaun barara, mereka menjadi para syuhada yang membela agama Nabi Musa. Karena semua dibantai Fir'aun. Paginya membela Fir'aun, sorenya membela Nabi Musa, mereka dibantai. Makanya Abdullah ibn Abbas mengatakan, lihat dukun-dukun itu, di pagi hari mereka penyihir yang jahat, di sore hari mereka sudah menjadi para syuhada yang baik, katanya. Subhanallah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi kekejaman Firaun yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi yang jelas bahwa setiap kezaliman pasti ada balasannya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka orang zalim itu, jangan kau sangka Allah itu lalai terhadap kezaliman orang zalim. Akan ada waktu pembalasannya. Apalagi Nabi SAW mengatakan, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah. Ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Salah satunya al-baghyu, kezaliman. Kezaliman ini terkadang Allah berikan cash di dunia sebelum akhirat. Di dunia sudah disengsarakan, di akhirat lebih-lebih lagi. Contohnya di zaman sahabat, ada seorang namanya Arwa bintu Uwais, seorang wanita tua, berseteru dengan seorang sahabat, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid punya sebidang tanah. Tiba-tiba wanita tua Arwa bintu Uwais ini mengatakan, hei Sa'id, itu tanahku, bukan tanahmu. Jadi tuduh Sa'id menyerobot tanahnya Arwa bintu Uwais, padahal itu tanahnya Sa'id. Sampailah ketika perseteruan ini kepada seorang penguasa di zaman itu, Khalifah Marwan ibn Hakam. Dan Marwan ibn Hakam pun kemudian memutuskan, ya Sa'id, apa bukti bahwa tanah ini milikmu? Dia mengatakan, ini milikku, warisan dari orang tua. Memang aku tidak punya bukti, tapi ini milikku, ya. Tetapi kemudian Khalifah Marwan mengatakan kepada Arwa bintu Uwais, dia tidak ada bukti. Maukah kau bersumpah bahwa tanah ini milikmu? Kata wanita ini, siap bersumpah. Kata Sa'id, wahai Marwan, dia orang jahat. Kenapa harus bersumpah, katanya? Dia yang mengambil tanahku.
Kata Khalifah Marwan, begitu kata Nabi. Yang menuduh dia cukup mendatangkan bukti, yang dituduh cukup bersumpah saja. Maka Sa'id bin Zaid mengatakan, ya Marwan, apakah kau tidak mendengar sabda Nabi SAW, siapa yang mengambil tanah sejengkal saja, maka akan dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Kata Khalifah Marwan, kalau memang engkau sudah membacakan hadis, saya tidak akan meminta bukti lagi kepadamu. Akhirnya Sa'id mengalah, diambilnya tanah itu oleh Arwa bintu Uwais. Kemudian Sa'id mengatakan, kalau dia berdusta, dia tidak jujur wanita itu, kudoakan, ya Allah panjangkan usianya, butakan matanya, matikan di kebunnya. Bayangkan doanya Sa'id bin Zaid, karena dia di pihak yang dizalimi kan. Apa yang terjadi setelah Sa'id kemudian meninggalkan kebun itu dan dikuasai oleh Arwa ibn Uwais? Akhirnya betul, dia panjang usianya tapi buta. Karena kebutaannya, ketika dia masuk ke kebunnya, kemudian dia tersandung oleh batu, kebetulan ada lubang di setelahnya, masuk dia ke dalam lubang, meninggal dalam lubang itu. Lihat bagaimana, dan kisah ini selalu dicontohkan para ulama. Inilah bentuk kezaliman yang khas di dunia. Hati-hati orang-orang yang dizalimi itu, doanya manjur itu, walaupun yang dizalimi orang kafir. Maka doa orang kafir bisa dikabulkan oleh Allah, bukan karena kekafirannya, tetapi Allah mengabulkan karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah senang dengan keadilan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Fir'aun juga sama. Berbagai macam kekejaman dan kezaliman dilakukan kepada Bani Israel. Makanya sebagai hukumannya Allah azab Fir'aun. Dengan cara apa? Ketika dia mengejar Nabi Musa dan Bani Israel dengan seluruh pasukan bala tentaranya, maka Nabi Musa kemudian diperintahkan untuk memukul tongkatnya, maka terbelah lautan menjadi 12 bagian, karena memang Bani Israel kan 12 kabilah. Setelah menyeberang, tiba-tiba Fir'aun disangkanya itu jalan bukan lautan, dia pun mengejarnya. Ketika Bani Israel dan Nabi Musa sudah ada di ujung, Fir'aun di tengah-tengah. Disitulah Nabi Musa diperintahkan, pukullah tongkatmu supaya menyatukan lagi air lautan. Disitulah Allah tenggelamkan Fir'aun. Di sini ketika Fir'aun hendak tenggelam, Fir'aun ini sempat bertobat. Sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel. Jadi Fir'aun itu sempat mengucapkan kalimat tauhid dan dia mengatakan, aku beriman sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Dia, itulah Tuhan yang diimani Bani Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israel, kata. Sehingga terjadi perdebatan para ulama, apakah Fir'aun ini beriman ataukah dia kafir? Karena dia menyebut kalimat la ilaha illallah sebelum matinya, kan? Apakah dia beriman dengan kalimat itu ataukah dia kafir? Maka para ulama mengatakan Fir'aun itu mati kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Tidak ada khilaf di tengah-tengah kaum muslimin bahwa Fir'aun itu mati kafir. Adapun ucapan kalimat la ilaha illallah atau kalimat amantu bima amanat bihi Banu Israel, ini kalimat yang sudah telat diucapkan Fir'aun. Kenapa? Karena nyawanya sudah di sini, sudah di tenggorokan. Sementara Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Allah itu menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawa ada di tenggorokan. Kalau nyawa di tenggorokan, selesailah. Karena kalau nyawa sudah ditempatkan di tenggorokan, tidak mungkin kembali ke badan. Hatta idza balagatit taraqi wa qila manraq. Ingatlah ketika nyawa sudah di at-taraqi, tenggorokan kita. Siapa di antara kalian yang bisa meruqyah, menyembuhkan, dikembalikan? Tidak ada. Itulah yang menjadikan Fir'aun itu tidak diterima keimanannya. Apalagi ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, yang dikeluarkan Imam Tirmidzi
Dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma aghraqallahu Fir'auna." Ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun, qala Fir'aun sempat mengatakan, "Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israil." Kata Fir'aun, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang diimani seluruh Bani Israel. Kata Nabi, faqala Jibril, berkatalah Jibril, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bakhri yakni tinihi fa'adussuhu fi fihi makhafatan an tudrikahu rahmatu. Kata Nabi SAW mengatakan, Jibril pernah berkata kepadaku, dan Jibril malaikat yang hidup sejak zaman Nabi Adam, berjumpa dengan orang-orang baik yang baik atau yang jahat, termasuk juga Fir'aun. Kata Jibril, wahai Muhammad, seandainya engkau melihat aku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu ku masukkan ke mulut si Fir'aun itu, supaya dia tidak banyak bicara, tidak lain dan bukan karena takut ia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti dia tidak layak dapat rahmat, karena dia sudah mengaku Tuhan dan berbagai macam kekejaman kepada Bani Israel. Dalam riwayat yang lain, anna Jibril ja'ala yadussu fi Fir'auna tina khasyata an yaqula la ilaha illallah fayarhamahullah. Sesungguhnya malaikat Jibril masukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun karena takut Fir'aun mengucapkan kalimat tauhid, lalu Allah merahmatinya. Intinya di sini, maka Fir'aun mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir, dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kepada mereka ditimpakan neraka pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Inilah di antara keterangan kisah dari surah Al-Baqarah ayat 49 dan 50 dari kisah kekejaman Fir'aun terhadap negeri Mesir.